Saya berpikir beberapa hari ini untuk memahami kenapa Bapak Jokowi pada akhirnya memberikan restoratif justice kepada Rismon. Saya menerima permohonan maaf Pak Rismon Sianipar. Ya, kemarin telah datang Pak Rismon Sianipar ke sini, ke kediaman saya, dan saya menerima permohonan maaf Pak Rismon Sianipar, dan mengenai nanti untuk urusan restoratif justice-nya saya serahkan kepada penasihat hukum saya, karena itu merupakan kewenangan dari Polda Metro, kewenangan dari penyidik yang ada di Polda Metro Jaya. Boleh digambarkan Pak, kemarin suasananya seperti apa Pak? Pak Rismon datang suasananya? Ya biasa aja. Nyantai ya Pak? Acaranya biasa. Berarti belum ada peluang untuk restoratif justice, Pak? Sudah saya serahkan kepada penasihat hukum saya, dan nanti tentu saja akan ada tindak lanjut. Sekali lagi, kewenangan ada di Polda Metro Jaya, ada di penyidik Polda Metro Jaya. Ada rasa marah nggak ketika Pak Rismon kemarin? Ya biasa saja. Nggak apa-apa nggak Pak atas kemarin-kemarin? Biasa saja. Sebenarnya di hati kecil saya nggak rela ya si Rismon ini dimaafkan. Tapi ada satu hal yang harus saya pahami dari keputusan yang Pak Jokowi ambil, yaitu kasih sayang seorang pimpinan kepada rakyatnya, yang harus tetap dia jaga, sehingga kemuliaan dia sebagai seorang pemimpin yang sudah ditunjuk oleh Allah tetap terjaga. Jadi teman-teman, kita semua punya hak untuk melakukan apa saja. Kita boleh memaafkan orang yang membenci kita boleh memberikan pengampunan pada orang yang menjahati kita bertahun-tahun, selama itu bisa menyenangkan Allah. Yang tidak boleh adalah kita membuat kecewa Allah ketika Allah sudah menjadikan kita sebagai salah satu kekasihnya yang sabar menerima ujian, sabar dicaci maki, sabar dihina. Tetapi ketika ada orang datang, orang yang menjahatinya datang meminta maaf, kita tidak memaafkan. Tentu Allah akan kecewa. Ternyata hambaku, kata Allah, yang sudah aku nilai baik karena dia penyabar, dia ikhlas menerima ujian, menerima caci maki, hinaan. Tetapi ketika orang yang menghinanya datang meminta maaf, dia tidak memaafkan. Tentu Allah akan kecewa. Pak Jokowi sangat dekat dengan Tuhan. Tuhan sangat mencintai Pak Jokowi. Pak Jokowi dijaga dari segala sisi. Banyak malaikat yang menaungi Pak Jokowi kemanapun beliau pergi. Sampai-sampai di area konflik, beliau berani menghadapinya, karena beliau diyakinkan oleh Allah untuk tetap bertugas mendamaikan area tersebut. Meskipun bom meledak di sana sini, beliau tetap bekerja 6 jam berdiskusi dengan pemimpin negara itu. Pak Jokowi adalah orang yang berbeda dengan pemimpin-pemimpin lainnya di era modern ini. Pak Jokowi adalah pemimpin yang luar biasa, yang memiliki karakter yang sangat berbeda dengan pemimpin-pemimpin kebanyakan. Pak Jokowi punya sifat welas asih, cinta, kasih sayang, sabaran, rimo. I love you, I love you. Inilah keistimewaan Pak Jokowi, yang tidak bisa terbaca oleh orang-orang yang di hatinya ada kedengkian, di hatinya banyak menyimpan dendam, yang di hatinya ada kebencian. Orang-orang yang di dadanya hanya ada cinta, maka akan memahami kenapa Pak Jokowi memaafkan Rismon Sianipar, yang sudah menghinanya secara brutal, biadab, membabi buta, di mana Pak Jokowi tidak pernah menyakiti dia, tapi dia menyakiti Pak Jokowi dengan alasan meneliti. Tidak ada alasan seorang Dr. Rismon melakukan penelitian terhadap ijazah Pak Jokowi, tidak ada alasannya. Kalau kita runut-runut sejak awal, kenapa orang-orang ini, RRT ini meneliti ijazah Pak Jokowi, tentu kita sudah tahu mereka ini orang suruhan. Mereka orang suruhan, dibayar, dibiayai, bahkan difasilitasi panggung-panggung nasional, televisi nasional, untuk mencaci maki dan menghina Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi menggunakan powernya, tentu mereka sudah habis dihilangkan dari muka bumi. Dan Pak Jokowi bisa saja melakukan itu. Tapi Pak Jokowi tidak melakukan itu. Pak Jokowi masih saja seperti dulu, orang rendah hati, orang yang sangat baik, dan tidak berlebihan kalau saya menyebutnya Pak Jokowi adalah orang yang dimuliakan oleh Allah. Sehingga saya harus memahami kenapa Pak Jokowi memberikan restoratif justice. Saya saja malu dengan beliau, karena seolah-olah saya menghalang-halangi beliau memaafkan orang lain. Keimanan saya sedang diuji di bulan suci Ramadan ini. Apakah saya berhasil menjalani Ramadan dengan sangat baik atau tidak? Ternyata saya gagal. Di bulan suci ini saya gagal memaknai Ramadan itu sendiri. Saya bahkan enggan memaafkan Rismon. Sampai detik ini saya enggan memaafkan dia.
karena saya masih sakit hati dengan kata-katanya, hinaan-hinaannya, upaya-upaya dia menjatuhkan Pak Jokowi. Teman-teman bayangkan, dia ini mengaku meneliti ijazah Pak Jokowi, tetapi dia juga menyenggol-nyenggol Mas Wapres, anaknya Pak Jokowi. Dan dia menyenggol-nyenggol keluarga Pak Jokowi, neneknya, kakeknya yang dituduh PKI. Bahkan dia menyenggol-nyenggol pabrik SMK yang katanya Pak Jokowi membohong, tidak ada pabriknya. Padahal dia tidak datang ke pabriknya, dia datang di sebuah showroom yang memang showroom tersebut tutup sejak lama. Entah showroom mobil apa itu, yang dia aku-aku ini SMK. Sepi katanya, padahal showroom apa itu nggak tahu. Perkara ijazah tapi dia nyerempet kemana-mana untuk menyakiti Pak Jokowi. Ke kuburan ibunya Pak Jokowi, membuat buku yang menuduh anaknya Pak Jokowi. Kan bajingan itu. Bagaimana kita mau memaafkan orang seperti itu? Karena kita orang biasa. Tapi kalau Pak Jokowi beda. Pak Jokowi menurut saya memang harus memaafkan Rismon. Dia sudah datang memohon maaf. Kalau Pak Jokowi tidak memaafkan, maka kemuliaan Pak Jokowi ini akan dipertanyakan. Derajat tertinggi seseorang itu ketika dia dengan ikhlas memaafkan kesalahan orang. Seperti dulu Rasulullah dicaci maki, dihina, dilempari sampah ke rumahnya. Tapi kemudian ketika paman dan bibinya itu sudah meninggal, beliau bersedih ketika ada sahabat-sahabatnya ketika melakukan sholat membaca surat Al-Lahab. Karena di surat itu, karena pernah malaikat berkata, jika surat ini dibaca oleh umatmu, maka siksaan akan diberikan kepada pamanmu Abu Lahab. Rasulullah bersedih. Padahal Abu Lahab ini sungguh biadab memperlakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sangat biadab. Berkali-kali Rasulullah ingin dibunuh, dijebak. Dan kita mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang paling lembut hatinya. Memaafkan siapa saja yang sudah menyakitinya. Bahkan seorang buta Yahudi yang memaki-makinya disuapi. Bagaimana kebaikan Rasulullah memperlakukan musuh-musuhnya. Dan saya juga sedih bagaimana Pak Jokowi memperlakukan musuh-musuhnya dengan sangat baik. Memuliakan musuh-musuhnya. Egy Sujana dimuliakan. Rismon dimaafkan. Saya sedih karena Pak Jokowi dihina, difitnah. Tapi beliau diam saja. Tapi beliau memaafkan, itu yang membuat saya sedih. Karena saya belum bisa seperti beliau. Memaafkan kesalahan orang. Saya menyayangi Pak Jokowi, tapi saya tidak bisa mencontoh, meneladani sifat-sifat baik Pak Jokowi. Saya harus banyak belajar dengan beliau. Teman-teman harus banyak belajar. Dulu Rasulullah SAW pernah bersama Abu Bakar, duduk. Kemudian ada orang datang memaki-maki Abu Bakar. Abu Bakar diam saja, tidak membalas. Tapi terus saja dicaci maki. Ketika hilang kesabaran Abu Bakar balik mencaci orang itu. Kemudian Rasulullah pergi. Ditanya, wahai Rasulullah, kenapa Anda pergi? Waktu kau diam saja, tidak membalas caciannya, malaikat banyak berkerubung. Tapi ketika engkau membalas caciannya, malaikat pergi. Dan yang datang adalah setan. Saya tidak mau bersama setan, makanya saya pergi. Pak Jokowi begitu, teman-teman. Pak Jokowi tidak mau ditemani oleh setan yang menjadikan beliau sombong, tidak memaafkan. Mentang-mentang terbukti asli ijazahnya lalu tidak memaafkan. Pak Jokowi tidak mau dianggap seperti itu. Karena beliau orang baik, orang mulia. Makanya disebut termul-termul, artinya termuliakan. Dan ini kita saksikan bahwa beliau adalah orang yang termuliakan. Dimuliakan oleh Allah. Terima kasih.